saya itu mantaban sampai mana terakhir kita di bab 11 sudah ya, baru jadi ya. Mau sekarang bab 12 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Ikhwan fid din, azza wa iyyakum. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali pembahasan pembacaan kitab Sahih Muslim. Kita sampai pada bab yang ke-12. Qala musannif rahimahullah ta'ala, babu bayani adadi syu'abil iman wa afdaliha wa adnaha wa fadilatil haya'i wa kaunihi minal iman. Bab penjelasan tentang jumlah cabang keimanan dan yang paling utama dan yang paling rendah, dan keutamaan malu, dan bahwa dia adalah dari keimanan. Jadi dalam bab ini Imam Muslim rahimahullah ta'ala akan membawakan hadis riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang cabang-cabang keimanan dan mana yang paling utama dari cabang tersebut, mana yang paling rendah, dan tentang keutamaan malu dan dia merupakan cabang dari keimanan. Qala Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddatsana Ubaidullah bin Sa'id wa Abd bin Humayd qala haddatsana Abu Amir al-Aqadi qala haddatsana Sulaiman bin Bilal an Abdullah bin Dinar an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-iman bid'un wa sab'una syu'batan wal haya'u syu'batun min al-iman. Imam Muslim meriwayatkan dari gurunya Ubaidillah bin Sa'id ibn Yahya al-Yashkuri dan Abdul bin Humayd bin Nasr al-Kissi. Dikatakan bahwa namanya adalah Abdul Hamid. Ya. Keduanya berkata, haddatsana Abu Amir ya Abdul Malik bin Amr al-Qisi al-Basri. Abu Amir Abdul Malik bin Amr al-Qisi al-Basri al-Aqadi. Beliau berkata, haddatsana Sulaiman bin Bilal At-Taimi dari Abdullah bin Dinar Al-Adawi, Maula Ibnu Umar, budak yang diceritakan oleh Abdullah bin Umar, Abdullah bin Dinar, dari Abu Salih ya, dari Abi Hurairah, Abu Salih Saman Dakwan, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman adalah 70 sekian cabang. Bid'un antara 3 sampai 9. Antara 3 sampai 9 ya. Artinya 70 sekian cabang, 70 sekian cabang. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu merupakan cabang dari keimanan. Malu merupakan cabang dari keimanan. Baik, berkata Imam Muslim, haddatsana Zuhair bin Harb qala haddatsana Jarir ibn Abdul Hamid ibn Qurt ad-Dabbi
an Suhail bin Abi Saleh, an Abdullah bin Dinar, an Abi Salih, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariqi wal haya'u syu'batun minal iman. Imam Muslim meriwayatkan dengan sanad yang lain dari gurunya Suhail bin Harb sampai kepada Abu Hurairah dengan lafaz yang lebih sempurna bahwa Rasulullah SAW bersabda iman adalah 70 sekian atau 60 sekian cabang, ya, 70 sekian atau 60 sekian cabang, ya. Sangat ada bentuk keraguan dari perawi, ya. Dan yang paling utama dari cabang keimanan itu adalah kalimat la ilaha illallah, ya, wa huwa kalimat tauhid, ya, qaulu la ilaha illallah, ini kalimat tauhid. Wadnaha imatatul adha 'anil tariq, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, ada mayudzin nas an tariqihim, ya. Dan malu adalah cabang dari keimanan. Di sini sempurna sesuai dengan bab yang disebutkan di atas sebelumnya. Dan dalam hadis ini kita dapatkan bagaimana keutamaan dari perkara tauhid. Jika kalimat tauhid disebutkan sebagai cabang iman yang paling tinggi, maka demikianlah pula mabhatsut tauhid, mata pelajaran, mapel, ya, ataupun ya bidang studi atau apapun namanya, yang dia adalah perkara tauhid. Dia adalah afdhalul ulum. Kata para ulama, fa inna syarafal ilmi bi syarafi al-ma'lumi, bahwa keutamaan ilmu itu tergantung kepada keutamaan apa yang dipelajari di situ. Maka ilmu tauhid tidak ada keraguan adalah ilmu yang paling tinggi. Kenapa? Karena ilmu yang mengajarkan tentang ma'rifatullah wa ma yajibu alaihi min al-asma'i al-husna wa sifati al-ulya wa af'alihi al-hamidah, dan apa yang wajib bagi Allah dari sifat yang mulia, dari namanya indah, sifat yang mulia, dan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Maka dia sekali lagi afdal ulumi al-itlaq, ilmu yang paling utama adalah ilmu tauhid. Nah, dan dalam hadis itu pula kita dapatkan bahwa al-iman yatafadhal, bahwa iman ternyata bertingkat. Al-iman kata Ahlussunnah yatajazza. Iman itu yatajazza, berbagian. Ya, seperti orang main bongkar pasang. Pernah main bongkar pasang? Ya. Pernah TK berarti, ya. Gambar binatang tapi dalam bentuk serpihan-serpihan digabung menjadi sebuah gambar bangunan kan, atau hewan atau apa. Ini namanya apa? Yatajazza. Iman itu yatajazza. Iman itu bagian berbagian. Ya, itu Ahlussunnah seperti itu. Adapun di kalangan Mu'tazilah, Jahmiyah, dan golongan Khawarij, mereka mengatakan al-imanu juz'un wahidun. Iman itu katanya satu bagian utuh. Kapan hilang, habis. Kapan tidak ada iman, maka sama sekali kosong. Makanya orang-orang Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kekal di neraka, kafir dan kekal di neraka, pelaku dosa besar. Kenapa? Karena kata mereka dinafikan iman dari mereka. Kata baginda Nabi, la yasriqu as-sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Tidak beriman seorang pencuri ketika dia mencuri dalam keadaan beriman. Tidak ada seorang pencuri mencuri dalam keadaan dia beriman. Dinafikan dari mereka keimanan. Kalau dinafikan keimanan berarti hilang semua. Maka pencuri kafir semua. Itu Khawarij. Ya. Sebaliknya,
golongan Jahmiyah mengatakan iman juga satu juz, satu bagian saja, ya. Dan cukup dengan ma'rifah, cukup dengan seorang mengenal Allah, maka dia telah beriman. Ya, dan tidak bisa diambil darinya dengan cara apapun. Dan ini batil. Ahlussunnah mengatakan al-imanu yatajazza. Ya, yang usul bil ma'siyah wa yazidu bil ta'ah, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Ya. Jadi ketika ada nas yang mengatakan tidak beriman pencuri, maksudnya tidak sempurna keimanannya. Bagian dari keimanannya gugur, bahagian saja, bukan seluruhnya. Ya. Nah, baik, berkata Imam Muslim selanjutnya menyebutkan sanad yang berikutnya. Qala haddatsana Abu Bakr bin Syaibah wa Amr an-Naqid, Amr bin Muhammad bin Bukair an-Naqid, wa Zuhair bin Harb Abu Khaisamah, tiga guru beliau. Qalu, mereka semua berkata haddatsana Sufyan bin Uyainah, Sufyan bin Uyainah ibni Abi Imran al-Hilali, Sufyan bin Uyainah al-Hilali ibnu Abi Imran, an-Zuhri Muhammad bin Shihab az-Zuhri, Muhammad bin Muslim bin Shihab az-Zuhri, an Salim bin Abdullah bin Umar, cucunya Umar bin Khattab. Salim bin Abdullah bin Umar an abihi, man abuhu? Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, an Salim an abihi annahu sami'a. Ingat ya, kalau setelah an kemudian ada fi'il, ya, atau ada fi'il qala atau sami'a, maka dimunculkan kembali annahu sami'a, annahu qala, annahu sami'a an-nabiyya, annahu sami'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan. Ini bukan jadi tidak pakai annahu di sini, ya. An Salim an abihi sami'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan ya'idhu akhahu fil haya'i. Ya, atau bisa katakan an Salim an abihi annahu qala sami'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan ya'idhu akhahu fil haya'i faqala al-haya'u min al-iman. Imam Muslim meriwayatkan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, al-Umari. Beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang laki-laki dari sahabat memberikan nasihat, yaitu akhahu fil haya, mengingatkan saudaranya dari rasa malu. Ya, yaitu kata al-wa'adh kalaman fihi tarhibun, perkataan yang ada padanya bentuk ancaman, artinya diingatkan. Jadi bukan didorong, targhib bukan targhib, didorong bahwa malu itu bagus, tidak. Tapi diberikan peringatan, ancaman, jangan terlalu malu, jangan begini, paham ya? Itu maksudnya ya. Yaitu akhahu fil haya, dia memberikan nasihat atau peringatan atau mau'izah. Dia kalam fihi tarhibun, ucapan yang kalanya ada bentuk ancaman. Ya. Tentang apa? Fil haya, tentang rasa malu. Ya. Faqal, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sahabat tersebut, al-haya'u min al-iman. Dalam riwayat yang lain ada kata mungkin tidak, dalam disebutkan dak, biarkan dia dengan rasa malunya. Fa innal haya' min al-iman. Karena rasa malu itu bagian dari iman. Artinya jangan dilarang dari rasa malu. Rasa malu itu bagus, ya. Tidaklah membawa seorang kepada kebaikan. Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin, dalam hadis yang lain. Malu tidak datang kecuali kebaikan. Maka malu perkara yang menjadikan seseorang takut dari berbuat dosa, ya, takut dari berbuat kejelekan terhadap orang lain, ya, menjaga dirinya
dari terjatuh dalam perkara-perkara yang ya tidak senonoh, tidak pantas, jelek dipandang manusia. Nah, kalau begitu al-haya la ya'ti illa bi khair. Jelas ya? Maka Nabi ingatkan orang yang tadi yang mengatakan jangan terlalu malu, begitu ya. Jangan terlalu malu, jangan malu-malu dan sebagainya. Nabi ingatkan al-haya minal iman. Rasa malu bagian dari keimanan. Artinya haya itu positif atau negatif? Atau mungkin positif, mungkin negatif. Bagaimana itu? Rasa malu itu sikap positif atau negatif? Atau tergantung? Baina wa baina. Bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif. Bagaimana? Tidak perlu polling, pemungutan suara. Bagaimana? Bagus, positif, atau negatif buruk? Atau tergantung? Apakah dia mengantar kepada kebaikan, berarti positif? Atau kalau mengantar kepada keburukan, namanya negatif? Bagaimana? Tergantung, ya. Nanti akan ada jawabannya. Ya. Berkata Imam Muslim rahimahullah taala, haddatsana Abd bin Humayd. Haddatsana Abd bin Humayd qala haddatsana Abdul Razzaq As-San'ani, ya, sahibul Musannaf. Dan Al-Musannaf sama dengan Muwatta. Musannaf sama dengan Muwatta. Itu kitab jama' fihi ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitab yang mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah ma qauli ghairihi, ditambah dengan perkataan selain Rasulullah. Jadi dia asal juga di situ ada, perkataan sahabat ada, perkataan tabi'in ada. Ya, maka itu namanya musannaf. Sama dengan Muwatta, jenis kitab tertentu. Muwatta Imam Malik, Musannaf Razzaq. Abdul Razzaq As-San'ani berkata, akhbarana Ma'mar bin Rashid an Az-Zuhri, dari Muhammad bin Syekh Az-Zuhri bi hadzal isnadi, wa qala, dengan sanad yang di atas, itu dari Zuhri, dari Salim bin Abdullah, dari Abdullah bin Umar. Wa qala, dan berkata dalam riwayat tersebut, dalam riwayat Abdul Razzaq berkata Abdullah bin Umar, marra ay an-nabi, ya Allah, marra ay an-nabi bi rajulin min al-ansar. Nabi melewati seorang laki-laki dari suku Ansar, dari kaum Ansar, ya'idhu akhahu, dia memberikan nasihat kepada saudaranya. Ya, nasihat agar dia tidak malu, jangan malu. Ya. Maka Nabi menegurnya dan mengatakan, al-haya'u minal iman, malu bagian dari iman. Baik, qala Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Musanna wa Muhammad bin Bashar wal lafzu li ibni al-Musanna qala annahuma qala haddatsana Muhammad bin Ja'far. Kemarin dia Muhammad bin Musanna, siapa? Laqabnya siapa? Az-Zamin. Muhammad bin Bashar siapa? Bundar, ya. Muhammad bin Ja'far Bundar. Haddatsana Syu'bah bin Hajjaj an Qatadah bin Du'amah atau Di'amah As-Sadusi qala sami'tu Aba As-Sawari yuhaddithu annahu sami'a Imran ibn Husayn yuhaddithu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Qala Bushair bin Ka'b innahu maktubun fil hikmati anna minhu waqaran wa minhu sakinatan. فقال عمران أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثني عن سقوفك. Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya, ya, dari hadis Qatadah bin Du'amah As-Sadusi. Beliau berkata mendengar Abu Sawwar, ya. Abu Sawwar ini akan datang dalam sanad yang terakhir, yaitu
Hujair bin Ar-Rabi' Al-Adawi. Hujair bin Ar-Rabi' Al-Adawi. Lihat sanad yang terakhir. Sami'tu Hujair bin Ar-Rabi' Al-Adawi yaqul an Imran bin Husain an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa hadis Hammad bin Zaid. Lihat sanad paling akhir. Itulah kelas awal. Itulah dia Hujair bin Ar-Rabi'. Yuhaddithu, ia menceritakan annahu sami'a Imran bin Husain, beliau mendengar Imran bin Husain sahabat menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khair, bahwa rasa malu tidaklah datang kecuali dengan kebaikan. Faqala Bushair bin Ka'b, maka berkata Bushair bin Ka'b yang hadir bersama Imran bin Husain ini, ya, innahu maktubun fil hikmah, bahwa tertulis dalam kitab hikmah, anna minhu min al-haya, bahwa dari rasa malu waqaran, ada bentuk kewibawaan, waqar, ya, wa minhu sakinatan, dan dari malu juga ada sakinah, ketenangan. Ya, faqala Imran, maka berkata Imran, uhaddithuka an Rasulillah wa tuhaddithuni an suhufik, aku sampaikan kepadamu dari Rasulullah, sabda Nabi tadi, dan engkau menyampaikan kepadaku dari suhuf, dari bukumu, dari lembaranmu. Apa yang kamu mendapatkan? Bushair bin Ka'b ini tadi yang dia sering bertanya kepada beberapa orang bagi ahli kitab dan mencatatnya. Kelihatannya beliau banyak atau mengumpulkan semua apa yang didapatkan dari orang dan mencatatnya. Maka ketika disampaikan kepadanya hadis Nabi bahwa malu tidak datang kecuali dengan kebaikan, artinya semua malu itu baik. Kalau begitu berarti malu positif atau negatif? Positif. Namanya malu pasti positif. Paham ya? Tidak datang kecuali kebaikan. Karena usul khasam. Al-haya'u la ya'ti illa, dan ini usul al-khasam. La ya'ti illa bi khair. Dalam riwayat yang lain, al-haya'u khairun kullu. Malu itu semuanya baik. Paham ya? Maka disebutkan oleh Bushair bin Ka'ab bahwa di dalam hikmah ada perkataan yang mengatakan dari malu ada waqar, ada kewibawaan, dari malu ada ketenangan. Jadi rasa malu membawa orang pada ketenangan, rasa malu membawa orang pada kewibawaan, wibawa, ketenangan. Positif atau negatif? Positif. Ya, jadi kesannya di sini sebenarnya Imran bin Husain tidak marah hanya karena ucapan Bushair ibni Ka'ab tadi ini, kalau sampai pada kalimat ini saja, karena kalimat ini menegaskan bahwa kalau dari rasa malu ada ketenangan, rasa malu ada kewibawaan, berarti rasa malu membawa kebaikan, kan gitu ya? Berarti benar. Tadi mengapa kemudian Imran bin Husain marah dan mengatakan, aku sampaikan kepadamu apa yang aku dengarkan dari baginda Nabi, engkau menyampaikan apa yang ada dari lembaranmu. Kata para ulama, di antara alasannya bahwa Imran bin Husain khawatir nanti dicampurkan antara perkataan Nabi dengan perkataan selainnya. Perkataan selainnya, atau bahwa memang Bushair ibni Ka'ab mengucapkan ini dalam bentuk mu'aradah, ya, membenturkan antara sabda Nabi dengan apa yang didapatkan dari orang lain, ya, dari ahli hikmah, ya, dan menguatkan itu riwayat berikutnya. Terakhir kita bacakan. Berkata Imam Muslim, haddatsana Yahya bin Habib al-Harisi qala haddatsana Hammad bin Zaid bin Dirham al-Asdi an Ishaq as-Sabi'i
وابن سويد عن إسحاق عفوا إسحاق بن سويد بن أبيرة عن إسحاق وهو ابن سويد أن أبا قتادة أبو قتادة bukan Qatadah yang di atas tadi. Abu Qatadah adalah Tamim bin Nudzair. Tamim bin Nudzair. Anna Aba Qatadah haddatsa. Abu Qatadah menyampaikan, berkata beliau, kunna inda Imran bin Husain fi rahtin minna. Kami sedang bersama Imran bin Husain bersama sekelompok orang di antara kami. Wa fina Bushair bin Ka'b, dan di antara kami ada Bushair bin Ka'ab. فحدثنا عمران يومئذ قال رسول الله الحياء خير كله. Maka menyampaikan kepada kami Imran bin Husain hari itu, waktu izin, ketika itu beliau berkata, Imran berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasa malu itu semuanya baik. Khairun kulluhu, atau qala al-haya'u kulluhu khair. Malu itu semuanya baik. Faqala Bushair bin Ka'b al-Adawi, berkata Bushair, inna lanajidu fi ba'd al-kutubi aw al-hikmati anna minhu sakinatan wa waqaran lillahi wa minhu dha'fun. Nah, ini kalimat tantangnya, ya. Berkata Bushair bin Ka'ab, kami dapatkan dalam sebagian buku atau hikmah bahwa dari malu minal haya, dari rasa malu, sakinatan, ada ketenangan, wawaqaran, dan wawaqar, rasa takut kepada Allah, ya. Wa minhu dha'fun, namun di antara malu juga ada kelemahan. Dha'fun, khawf, orang kadang jadi penakut karena malu. Ada orang berbuat kesalahan tidak ditegur, ada orang tidak mengerjakan kewajiban dibiarkan, malu-malu kan, ya. Maka disebutkan bahwa fi dha'fun, dalamnya ada rasa, ada kelemahan, Nah, inilah yang kelihatannya dianggap oleh Imran bin Husain sebagai bentuk mu'aradah, membantah. Kan Nabi sudah bilang semuanya kebaikan, positif kan, berarti disebutkan sakinah, positif atau negatif? Positif juga, sama, tidak harus disebutkan dengan tentang apa? Waqar, positif atau negatif? Positif. Tapi disebutkan dha'fun. Dha'fun itu positif atau negatif? Negatif, ya. Maka ini berarti mu'aradah, membantah. Maka berkata Abu Qatadah, faghadiba Imran hatta marrat al-ainam. Maka marahlah Imran bin Husain sampai matanya memerah. Wa dan dia berkata, ala arani uhaddithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tu'aridu fihi. Ketahuilah, aku lihat engkau, aku sampaikan kepada Rasulullah dan engkau membantahnya. Fa'ada Imran haditha. Maka Imran bin Husain ulangi hadisnya. Boleh mengatakan al-haya'u khairun kulluhu atau al-haya'u kulluhu khairun. Ya. Fa'ada Bushairun. Bushair ulang lagi ucapannya. Ya, bahwa dia minhu as-sakinah, minhu sakinatan wa waqaran lillahi wa fi dha'fun. Ya, ulang lagi. Faqadha Imran, Imran marah sekali. Fama zilna naqulu fihi, maka kami terus-menerus berkata fihi tentang Bushair, maksudnya yang hadir membela Bushair, berusaha menghilangkan marahnya Imran bin Husain dengan mengatakan innahu minna, innahu min jama'atina, min ahli sunnah, bukan ahli bid'ah, bukan kelompok khawarij, tidak, innahu minna, teman tak itu, ya, untuk menenangkan siapa? Imran bin Husain, ya, innahu minna ya Aba Nujayd. Aba Nujayd ini dari Imran bin Husain, apa disadarkan kepada anaknya Junaid. Nujayd, innahu la ba'sa bihi, tidak mengapa, biarkan. Jelas ya? Dan ini yang dibahas oleh para ulama, bahwa apakah malu memang bisa membawa nilai negatif? Ya,
kesimpulan dari pembahasan yang disebutkan oleh Imam Nawawi, Fudail bin Iyad, Ibnu Salah dan yang lainnya adalah bahwa malu sering sabda Nabi tidak datang kecuali dengan kebaikan. Kesimpulannya dari ucapan mereka maksudnya bahwa malu semuanya baik. Ya, adapun apa yang disebut sebagai kelemahan, seorang malu untuk beramal ma'ruf nahi munkar, ya, segan untuk menyampaikan kebenaran, itu kata beliau laisa minal haya. Itu bukan malu yang hakiki. Itu malu majazi saja. Disandarkan sebagai bentuk malu padahal bukan darinya. Ya. Itu namanya apa? Ajzun wa khawrun wa mahanatun. Itu ajzun. Seorang tidak mampu, tidak berani untuk menyampaikan kebenaran. Itu ajz, tidak mampu. Ya, khawr, edun, kezaliman. Orang salah dia biarkan, itu zalim. Mahana, kehinaan. Seorang merasa dirinya hina, akhirnya dibiarkan apa yang terjadi dari kerusakan. Nah, ini bukan malu. Setiap ada perkara yang justru membawa nilai negatif, meskipun dikatakan itu malu, itu bukan malu yang hakiki, malu majazi. Itu kesimpulan pembahasan Imam Ibnu Salah. Bahwa sebagaimana sabda Nabi, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin wal haya'u khairun kulluhu. Kalau ada orang tidak mau berbuat kebaikan, tidak mau mengucapkan kalimat hak dengan alasan malu, maka itu bukan malu itu sesungguhnya, itu malu majazi. Dikatakan malu padahal bukan. Itu namanya apa? Malu-maluin. Bukan malu, tapi malu-maluin. Ya, ketidakberdayaan, hinaan diri, lemah dia. Itu maksudnya ya. Jadi itu maksudnya berarti tidak ada mu'arabah di situ. Tidak ada mu'arabah. Atau maksudnya bahwa ucapan dari Bushaymah tampaknya ada bentuk perentangan dan disampaikan dari Nabi lalu diucapkan dari ahli hikmah. Makanya tidak benar. Makanya Imam Husain marah. Ya meskipun Bushaymah ini dari ahli sunnah, wallahu a'lam bishawab. Terakhir hadatsana Ishaq bin Ibrahim ibn Rahoyah qala akhbarana an-Nadhr bin Shumayl qala hadatsana Abu Nu'amah al-Adawi Amr bin Isa bin Suwaid. Abu Nu'amah Amr bin Isa bin Suwaid al-Adawi qala sami'tu Hujairah bin Rabi' al-Adawi Abu Sawwad yang atas يقول عن إمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث حماد بن زيد والله أعلم بالصواب. طيب terus pembahasan kita mudah-mudahan bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.